Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, karena kemarin terdapat kesalahan teknis ya pada saat saya sedang menjelaskan mengenai cara menghitung potensi dari penerimaan pajak itu ternyata Excel saya itu tidak muncul dan juga ada penjelasan-penjelasan dari PPT saya itu tidak muncul sehingga ini saya buat ulang ya untuk video cara menghitung potensi pajak begitu. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menggunakan PowerPoint terlebih dahulu ya. Baik, jadi pada dasarnya karena seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa kita itu memiliki keterbatasan dalam mengakses data-data begitu ya terkait dengan pajak ya. Variabel-variabel dalam menghitung pajak, potensi pajak. Kemudian pada akhirnya kita menghitungnya itu menggunakan statistik ya. Kita menggunakan tren ya, analisis tren. Data yang kita perlukan itu adalah data berkala. Artinya kita harus mengumpulkan data eh, beberapa tahun ke depan untuk melihat tren tahun setelahnya. Ya, contohnya di sini ada harga rata-rata suatu barang ya. Ini dari tahun 1995 sampai dengan 1999 ya. Kalau digambarkan menjadi sebuah grafik itu seperti ini gambarnya. Tapi kalau kita lihat secara angkanya itu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada grafik dari PDRB ya. PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Daerah Yogyakarta gitu. Ini selama 9 tahun berturut-turut begitu. Ya, jadi data yang kita perlukan itu adalah data selama beberapa tahun berturut-turut gitu ya. Lalu di sini ada data contoh lagi adalah banyaknya tamu domestik yang menginap di hotel berbintang di Bali tahun 2015. Ya, ada juga ini data-data yang lain. Ya, kemudian metode yang kita gunakan itu adalah model linear sederhana ya teman-teman, di mana rumusnya sendiri itu adalah Y sama dengan A plus BX ya. Y di sini artinya adalah variabel tak bebas. Variabel tak bebas itu adalah variabel dependen ya. Sedangkan X di sini adalah variabel bebas atau variabel independen. Di sini yang nantinya pada pada dasarnya yang kita cari itu adalah Y-nya ini ya. Kemudian A dan B itu apa? Untuk A sendiri itu adalah konstanta, sedangkan untuk B itu adalah koefisien regresi atau parameter. Ya. Kemudian, dengan mencari data X dan Y, maka diharapkan kita itu bisa memperoleh nilai dari A dan juga B, ya. Jadi, untuk mencari data untuk mencari dan juga B, itu kita harus mendapatkan data X dan Y-nya dulu, ya. Cara memperoleh Y sama dengan A plus BX itu adalah yang pertama, kita cari lewat observasi nilai X dan juga Y dulu ya. Untuk Y dalam hal ini yang kita gunakan itu adalah data dari realisasi penerimaan pajak ya. Sedangkan untuk X-nya itu adalah tahun ya teman-teman, tahun. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan X dan Y, maka kita mencari A dan B-nya, alfa dan juga betanya menggunakan rumus berikut ini ya. B itu beta itu rumusnya adalah X, I dikurang dengan X bar dikali dengan YI dikurang dengan Y bar. Kemudian dibagi dengan XI minus X bar pangkat 2. Kemudian untuk mencari alfanya sendiri itu menggunakan rumus Y bar dikurang dengan B dikali dengan X bar ya. Jadi untuk mendapatkan angka dari alfa, maka kita harus mendapatkan dulu hasil dari betanya. Kemudian
Ini adalah persamaan tren linier ya. Y sama dengan A plus BT ya. Setelah kita tadi itu udah dapat alfa dan juga betanya, kemudian kita mencari nih estimasi dan nilai Y pada periode T ya. Halo, iya, Waalaikumsalam. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Hmm. Paling, maksudnya paling habis ini kayak kita mencari tukang jahit kali ya. Ya, hati-hati di jalan, Jason aku. Eh, katanya ngaruh, cukup sarungnya aja. Ya kalau misal misal mau ke rumah dulu itu ke rumahnya SBI berarti ambil sarung aja sih. Ya tapi pasti kan em, sore ini kalau bisa kalau karena kan mau kita ya. Iya, udah hati-hati ya sayang. Salam, pertama. Ah, baik. Tadi itu sampai di. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan data A dan juga B, atau kita sudah mendapatkan hasil dari alfa dan juga beta, kemudian kita mencari menggunakan rumus ini ya. Y atau estimasi nilai Y pada periode T itu sama dengan alfa atau intercept pada Y atau nilai Y pada saat T-nya itu nol ditambah dengan B ya, beta. Adalah ini slope atau gradien garis tren ya. Kemudian dikali dengan waktu. Ya, misalnya mingguan atau bulan ataupun tahun. Kemudian cara memperoleh ini sama ya dengan tadi. Kemudian di sini ada studi kasus ya, contoh begitu, contoh soal ya. Pemda XYZ itu ingin memperkirakan penerimaan yang akan diperoleh dari salah satu retribusi baru pada tahun 2016. Nah, tabel berikut ini menyajikan retribusi yang diperoleh selama 5 tahun. Jadi di sini kita ambil contoh adalah Pemda XYZ ini ingin melihat potensi dari penerimaan Pak retribusi itu tahun 2016. Sehingga data yang diperlukan untuk menghitung 2016 itu adalah menggunakan tren tahun-tahun sebelumnya. Ya di sini menggunakan 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015. Nah, nanti teman-teman juga seperti itu ya, teman-teman. Dalam mencari potensi penerimaan pajak ataupun retribusi 5 tahun ke depan, maka teman-teman harus menggunakan data berkala 5 tahun sebelumnya, gitu ya. 5 tahun ataupun 10 tahun sebelumnya. 10 tahun akan lebih jauh lebih mungkin akurat ya, jauh lebih akurat begitu. Karena kan semakin panjang tahunnya gitu ya, jadi terlihat lebih jelas begitu trennya. Kemudian teman-teman selain menggunakan rumus tadi ya, teman-teman itu juga bisa menggunakan eh, apa namanya tools yang ada di Excel ya. Toolsnya sendiri adalah namanya regression tools ya di bagian data analisis ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu menggunakan tools ini, nanti teman-teman sudah langsung keluar nih hasil dari regresi. Nah, yang kita butuhkan tadi itu adalah intercept ini ya dan juga yang X ya. Dalam hal ini
yang intercept yang atas ini adalah yang betanya, sedangkan yang X ini adalah yang alfanya ya teman-teman. Nah, baru ketika teman-teman sudah dapat menggunakan tools ini ya, tinggal menghitung menggunakan rumus tadi ya, Y sama dengan A plus BT gitu. Jadi sebenarnya ada dua cara ya bisa menggunakan perhitungan manual, menggunakan rumus ataupun menggunakan ini. Lalu ini adalah bentuk dari eh, chart ya, chart dan juga tren. Ini masih sama dengan tadi. Nah, kemudian cara menggunakan tadi itu ya, yang menggunakan tools regresi itu teman-teman klik menu tools atau kalau di Excel yang sekarang itu klik menu data ya teman-teman, kemudian klik data analisis. Nah, catatan ya, jika setelah mengklik tools ataupun data ternyata tidak muncul pilihan data analisis, berarti menu tersebut itu belum diaktifkan di program Excel kalian ya. Maka untuk mengaktifkannya adalah kalian setelah klik tools, kemudian klik bagian add-ins. Selanjutnya conteng bagian pilihan analisis toolpack, setelah itu klik OK. Nah, kemudian ketika sudah muncul nih data analisis, maka nanti teman-teman cari bagian regression ya. Kemudian diklik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut ini ya teman-teman. Ya, kemudian teman-teman nanti input bagian Y dan juga X-nya ya. Nah, jadi teman-teman itu input bagian Y range ya. Y range itu nanti teman-teman isi variabel terikat atau dependent variabelnya. Yang mana dependent variabel dalam hal ini itu adalah potensi penerimaan adalah realisasi penerimaan pajak ya. Sedangkan nanti teman-teman setelah itu eh, isi bagian X-nya ini adalah tahun ya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman juga conteng bagian label kalau teman-teman itu mengikutkan judulnya ya. Kalau teman-teman tidak mengikutkan judulnya maka tidak perlu diconteng bagian labels ya. Kemudian juga teman-teman nanti menconteng bagian konstan is zero ya jika menginginkan output regresi dengan konstanta itu bernilai nol. Ya, kemudian juga teman-teman itu bisa menconteng bagian confidence level jika ingin mengganti nilai confidence level. Tapi kalau tidak diconteng, maka akan secara otomatis itu Excel memberikan confidence levelnya di tingkat 95%. Ya. Nah, dalam latihan ini kita tidak perlu menconteng bagian confidence levelnya. Selanjutnya, pada bagian output option, itu kita bisa menentukan penempatan output atau hasil dari regresinya, ya. Bisa pada worksheet baru ataupun workbook baru. Katakanlah kita menempatkan output itu di worksheet yang sama dengan data kita, maka kita conteng bagian output range dan juga isi kotak putihnya itu dengan sel pertama di mana output tersebut itu akan ditempatkan, ya. Lalu eh, pada bagian pilihan residual itu terdapat 4 pilihan teman-teman. Teman-teman bisa menconteng sesuai dengan keinginan ya. Nah, dalam kasus ini kita itu menconteng semua pilihannya, di mana di situ ada normal probability begitu ya, dan yang lain-lain ya. Di sini kita ingin melakukan uji normalitas begitu. Setelah itu kita klik OK dan juga nantinya akan muncul hasil dari regresi ini. Nah, kemudian di sinilah kita kemudian nanti ambil ya bagian data yang kita perlukan yaitu alfa dan juga betanya. Oke, nah karena kita sudah belajar mengenai apa ya namanya ya secara teorinya begitu ya, kita langsung prakteknya saja. Teman-teman buka Excel ya. Oke. Nah, di sini eh data yang kita perlukan ya teman-teman itu adalah yang pertama realisasi dari pajak ataupun retribusi yang ingin teman-teman hitung. Ya, dalam hal ini contoh yang saya berikan adalah saya ingin melihat realisasi pajak 5 tahun ke depan. Nah, saya menggunakan data 9 tahun sebelumnya. Ya, di sini saya menggunakan data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Yang mana ini ada totalnya 9 tahun ya.
Kemudian ini kan bagian Y ya. Nah, bagian X-nya itu kita isi tahunnya ya. Tahun 2010 itu adalah tahun 2000 adalah tahun pertama. Kemudian 2011 itu tahun kedua, 2012 tahun ketiga dan seterusnya sampai dengan kita tulis tahun ke-9 ya. Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan tahunnya dan juga menjumlahkan realisasinya ya atau Y-nya kayak gitu. Kemudian kita masuk ke dalam rumus ya. Tadi kan sudah saya katakan ya rumusnya itu adalah eh, kita kita menghitung alfa dan juga betanya ya. Seperti rumus yang sudah saya berikan tadi, maka kita memerlukan yang pertama itu adalah T-barnya dulu dan juga Y-barnya atau R-barnya. T-bar itu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya yaitu dengan merata-ratakan tahun ya. Tahun ini tadi itu dirata-ratakan. Kemudian untuk mencari Y-bar atau R-bar itu merata-ratakan realisasi pajaknya ya. Eh, nah, ini dirata-ratakan begitu ya, average. Kemudian setelah itu kita menghitung rumusnya satu persatu ya teman-teman, menghitung secara manual ya. Saya minta teman-teman untuk menghitung secara manual begitu ya. Yang pertama adalah kita ingin mencari TI minus T bar ya. TI itu artinya yang ini ya teman-teman. TI minus T bar artinya adalah eh, 1 dikurang dengan 5 ya, seperti ini. Ya, 1 dikurang dengan 5. Kemudian teman-teman kunci dulu ya menggunakan simbol dolar apabila teman-teman ingin menarik ke bawah. Supaya tidak yang bagian 5-nya ini supaya tidak ketarik ke bawah juga gitu ya. Jadi harus teman-teman kunci dulu. Kemudian setelah itu kita sudah dapat nih TI minus T barnya ya. Lalu jika sudah dapat kita mencari yang YI minus Y bar atau rumus lainnya adalah RI minus R bar ya. Ini ya, OR ini di minus R bar ini ya teman-teman. Seperti ini ya. RI minus R bar atau YI minus Y bar. Kemudian sama seperti sebelumnya itu ya. Teman-teman ketika ingin menarik ke bawah, yang bagian Y barnya ini dikunci terlebih dahulu menggunakan simbol dolar. Ya. Kemudian ditarik ke bawah. Lalu setelah mendapatkan rumus ini, kita mencari rumus TI minus T bar di pangkat 2 ya. TI minus T bar di pangkat 2 artinya yang ini ya, TI minus T bar kemudian dipangkatkan 2 ya. Jadi seperti ini ya. Minus 4 dipangkatkan 2. Kemudian tinggal kita tarik saja ke bawah. Lalu kita jumlahkan teman-teman. Kita sum. Kita menggunakan rumus sum. Setelah itu, setelah sudah dapat ya, lalu kita step terakhir ya. Ini adalah rumus TI minus T bar ini kemudian dikali dengan RI atau YI minus R bar atau Y bar ya. Jadi ini dikali dengan ini. Ya. Seperti ini, teman-teman. Kemudian teman-teman eh, drag ke bawah, teman-teman tarik ke bawah, kemudian teman-teman jumlahkan juga. Oke. Sudah dapat nih ya rintilan rumusnya ya. Baru setelah itu kita masuk ke rumus utamanya. Kalau teman-teman tadi itu tak lihat ya, saya kopikan terlebih dahulu. Sebentar. Mm, mm, mm. Halo, Assalamualaikum. 200 per video. Maksudnya totalnya ya, kata Parito 2.900.000. Kata Parito 2.900.000. Aku lagi nggak di kampus. Gimana, Bu?
Oh iya, biar aku bisa bayar besok kan ya. Iya, banyak. Ya, oke. 2001 ya. Apanya itu? Paspor. Nggak tahu, saya udah otomatis. Oke. Seperti rumus ini ya teman-teman. Nah, ini kan kita sudah dapat perintilan-perintilannya ya, kemudian kita satukan aja ya. Kita cari yang betanya terlebih dahulu. Beta itu rumusnya adalah TI minus T bar dikali dengan YI minus Y bar dibagi dengan TI minus T bar pangkat 2. Ya, kemudian kita masuk ke Excelnya. Nah, kita kita tulis di samping ya. Jadi karena kita udah dapat tadi. Nah, kita menggunakan rumus TI minus T bar dikali dengan YI minus Y bar atau RI minus R bar ya. Jadi kita ambil yang bagian jumlahnya teman-teman. Kemudian dibagi dengan TI minus T bar di pangkat 2 yang bagian jumlahnya ini ya teman-teman. Oke, kemudian yang betanya kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya kita bisa mencari bagian konstantanya atau alpanya ya. Rumus dari alfa sendiri itu adalah Y bar di minus B dikali dengan T bar ya. Maka rumusnya adalah eh, Y bar ya, Y bar itu ini ya teman-teman, R bar atau Y bar itu dikali dikurang dalam kurung eh beta ya, beta ini tadi yang kita dapatkan dikali dengan tahun atau T ya, 5 ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita enter, maka kita dapatkanlah sudah konstanta dan juga betanya ya, alfa dan juga betanya. Maka ketika kita sudah dapatkan keduanya, selanjutnya kita cari rumus persamaannya ya. Kita kita cari persamaannya yaitu Y sama dengan alfa plus beta dikali dengan T. Ya. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu ya. Kita kan mencarinya tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ya. Artinya 2019 ini adalah tahun ke-10. Kemudian 2020 itu tahun ke-11 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-14 ya teman-teman. Jadi T-nya ini nanti itu menyesuaikan tahun keberapa ya. Dalam hal ini adalah tahun ke-6, ke-10. Kalau nanti teman-teman, karena kan mencarinya itu ya tergantung dari data teman-teman ya. Kalau teman-teman itu mencarinya tahun ke-6, maka ditulislah tahun ke-6 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung ya, Y, kan kita mencari Y ya teman-teman. Jadi alfa dikali dengan beta dikali dengan tahun. Ya, alfa tadi di ini ditambah dengan beta, betanya itu dikali dengan tahun ke-10. Ya. Kemudian selanjutnya yang bawah itu adalah sama dengan tahun ke-11 ya, dikali dengan tahun ke-11. Dan seterusnya sampai dengan di bawah. Oke. Setelahnya, teman-teman, teman-teman udah dapat nih, udah dapat hasilnya. Kemudian teman-teman tinggal analisis saja, gitu ya. Jadi dari perhitungan manual ini dapatlah hasilnya itu potensi penerimaan pajak tahun ke-10 sampai dengan tahun 2019 sampai dengan 2023 itu adalah ini. Baru setelah itu teman-teman analisis. Nah, kalau teman-teman itu ragu, sebenarnya perhitungan aku ini udah benar atau belum ya gitu. Maka teman-teman bisa menggunakan tools yang tadi sudah saya jelaskan ya. Teman-teman bisa menggunakan tools regresi ya, regression tools. Caranya gimana teman-teman? Pada dasarnya kalau regression tools itu kita ingin melihat alpha dan juga betanya aja sih. Kemudian nanti menghitung ininya tetap ya manual juga gitu.
Nah, untuk melihat alpha dan juga beta kita itu sebenarnya udah benar atau belum sih, yaitu menggunakan tools. Kita klik bagian tool atau bagian data ya, teman-teman. Kemudian di pojok sini ada data analisis. Kemudian teman-teman cari regression. Oke, teman-teman udah dapat regression, kita oke. Setelah itu kita input bagian Y-nya. Y-nya ini adalah yang realisasinya. Oke, kita input. Kemudian yang bagian X kita input adalah tahunnya. Oh sorry, kita input ini ya, input sekalian sama judulnya ya. Oke. Allah, apalagi sih? Oke, ini sekalian dengan judul. Sebenarnya bisa pakai judul, bisa nggak pakai judul sih. Ya, kalau teman-teman itu mengincludekan judul, maka teman-teman harus klik bagian labels supaya nanti terpisah antara judul dan juga angkanya. Tapi kalau teman-teman itu nggak mengikutkan judul, maka nggak perlu diklik labels ya. Kemudian di sini teman-teman bagian output option itu bisa pilih ya mau yang output range. Kalau mau output range itu nanti teman-teman pilih bagian eh outputnya nanti ditaruh di mana gitu. Misalnya teman-teman pengen naruhnya itu di sini. Ya, mana ya? Bagian sini, misalnya taruh sini, output. Nah, aduh, tapi ini udah ada isinya. Bawah deh. Udah, enggak. Jadi pada intinya nanti teman-teman bisa tinggal milih selnya aja yang dipilih yang mana gitu ya. Misalnya di sini gitu. Tapi saya ingin meletakkan outputnya itu di sheet yang baru gitu. Jadi saya pilihnya yang kedua, yang new worksheet ya. Kemudian bagian bawah ini kita conteng semuanya. Kemudian yang bagian uji normalitasnya juga kita conteng. Kemudian kita okekan. Nah, ini nanti akan muncul di sheet baru ya. Oke, ini udah muncul teman-teman hasilnya ya. Nah, di sini kita itu fokusnya pada bagian intercept dan juga yang bagian tahunnya. Kita bisa lihat nih ya, apakah angka yang sudah kita dapatkan tadi itu udah benar atau belum. Jadi, tes ini itu lebih kepada meng-cross-check aja ya teman-teman. Jadi, jangan teman-teman itu kemudian pakai ini aja. Saya minta teman-teman untuk menghitung manual, tapi meng-cross-checknya menggunakan eh, tools ini gitu ya. Oke teman-teman, di sini tadi kita udah dapat alfa dan juga betanya ya. Untuk alpanya sendiri yaitu 2708012099 ya. Nah, kita bisa lihat nih. Ternyata sama ya, teman-teman. Ini alfa, ini beta ya. Ternyata angkanya sama, 2708012099. Kemudian yang betanya apakah sama? 3095532094. Nah, kita lihat, oh ternyata sama. Artinya, perhitungan yang sudah saya lakukan ini adalah sudah benar ya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu cara untuk meng-cross-check apakah perhitungan kita itu sudah benar atau belum, gitu ya. Nah, nanti teman-teman saya minta teman-teman itu untuk menghitung seperti yang sudah saya lakukan ini, ya, menghitung manual. Kemudian teman-teman letakkan juga hasil dari perhitungan menggunakan tool itu di sheet yang berbeda gitu ya supaya saya tuh bisa bisa mengcross check juga apakah perhitungan kalian sudah benar atau belum seperti itu. Oke, kemudian pada saat UAS nanti saya minta teman-teman untuk mengumpulkan dua file. File yang pertama itu adalah paper kalian dan juga
File yang kedua itu hasil olah data kalian, gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga di kelas, teman-teman itu bisa mengcombine papernya itu menggunakan analisis yang lain juga ya, teman-teman. Jadi tidak hanya menganalisis potensi penerimaan pajak saja, tetapi juga teman-teman ingin melihat misal efektivitas pajaknya, begitu ya. Supaya paper kalian tuh tidak terlalu minimalis ya. Kalau teman-teman itu ingin melihat efektivitas pajak gitu ya, teman-teman tinggal mengumpulkan data realisasi target ataupun target dan juga realisasi ya, anggaran dan juga realisasi gitu. Kemudian menggunakan rumus seperti yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu rumus efektivitas pajak. Kemudian tinggal dilihat saja ya secara kriteria itu apakah efektivitasnya itu memang sudah efektif atau sangat efektif ataupun kurang efektif. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bermanfaat dan juga dapat dimengerti oleh kalian. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui grup atau Japri ataupun lewat email. Begitu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.